20 orang, yang tidak hadir 5 orang. Oke, terima kasih Nona. Hari ini kita akan membahas tentang bab bagian, yaitu peran hierarki dan peran kaum awam dalam gereja Katolik. Tapi sebelum itu, Miss ingin bertanya dulu, ya. Jadi minggu lalu kita tentang apa? Sifat-sifat gereja. Ada berapa? 4. Yang pertama? 1. Yang kedua? Kudus. Dan yang ketiga? Katolik. Dan yang terakhir? Katolik. Oke, bagi saya semua masih ingat ya. Tulis di buku catatan kalian ya. Iya, Miss. Bab ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran, teman-teman. Ya, yang pertama, melalui panggilan pengalaman dan cerita hidup, ya, peserta didik dapat memahami makna dan hierarki dalam gereja Katolik. Yang kedua, ya, melalui menyimak dan mendiskusikan ajaran kitab suci dan ajaran gereja, peserta didik dapat memahami yang pertama, makna hierarki. Yang kedua, hakikat hierarki, yaitu susunan. Sebelum Miss masuk penjelasan tentang pengertian hierarki, ya, di sini Miss ingin menanyakan kepada teman-teman ya, apa itu hierarki gereja Katolik? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, kepemimpinan dalam gereja Katolik. Oke. Lalu, Miss ingin bertanya lagi, apa itu kaum awam dalam gereja Katolik? Umat beriman dalam gereja Katolik. Lalu, peran kaum awam dalam gereja Katolik. Apa teman-teman? Peran mereka sebagai apa? Yang menurut saya, peran hierarki dalam gereja Katolik adalah memperkuat kepemimpinan dalam gereja Katolik untuk membangun umat. Oke, tepat sekali ya. Tepuk tangan siap. Sekarang semuanya bertugas dan membentuk kelompok. Ayo. Teman-teman, semua sudah di kelompok, Pak? Kelompok satu mana? Oke, kelompok 1 maju ke depan dan menyimak gambar di depan. Ayo, kelompok 1 bergerak. Perhatikan gambar baik-baik ya. Satu kelompok, 1 kertas APS. Ini. Kamu tulis nama kelompok kamu ya. Ya, lalu di atasnya kamu tulis juga ya kelompok berapa? 1, 2, 3, dan 4. Dan kelas kamu ya. Sebutkan struktur kepemimpinan dalam hierarki. Siapakah uskup dan apa fungsinya? Yang kedua, siapakah imam dan apa fungsinya? Ya, tanya jawab dari kelompok lain dan sampaikan masukan. Dan video yang saya siap ini, kamu juga berhak untuk menjelaskan. Gunakan papan tulis ya. Oke. Habiskan presentasi yang disebutkan ya, saya. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Para pembaca saya persilakan. Uskup, imam, dan diakon. Pertanyaan nomor 2, siapakah paus dan apa fungsinya? Paus adalah uskup dan kepala gereja Katolik sedunia. Fungsinya adalah sebagai
gembala baik seluruh gereja, memastikan kesatuan iman dan persatuan serta menjadi wakil Kristus di bumi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman, kami silakan. Oke, 3 kelompok. Ada pertanyaan dan sanggahan, angkat dan berbicara. Saya dari kelompok 2 ingin memberi sedikit sanggahan untuk kelompok 1. Di sini saya melihat kalian sudah sedikit mengerti, tetapi saya tidak setuju itu karena kita presentasi di sini ada kesepakatan bahwa harus ada sedikit hafalan, tapi kalian membawa. Hanya membaca saja, tetapi kalian harus bisa memahami dan mendalami apa yang sudah kalian kerjakan. Sekian dari kelompok. Pertanyaan dari kelompok 1. Siapakah paus pertama dalam Gereja Katolik? Kami akan menjawab soal dari kelompok 3. Paus pertama dalam gereja Katolik adalah Petrus. Santo Petrus. Santo Petrus. Kami dari kelompok 2 mau presentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman yang membawakan. Kami persilakan. Pertanyaan nomor 1, siapakah uskup dan apa fungsinya? Menurut kelompok kami, uskup itu adalah penerus para rasul dan pemimpin gereja lokal atau keuskupan. Fungsinya adalah mengajarkan ajaran agama dan melayani sakramen-sakramen yang ada di dalam keuskupan. Menurut kelompok kami, imam adalah pembantu uskup yang melayani umat di paroki. Fungsinya adalah melayani ekaristi, mengajarkan sabda Tuhan, dan melayani sakramen-sakramen lainnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman yang mau bertanya, kami persilakan. Ayo teman-teman di kelompok ingin bertanya ataupun memberikan sanggahan, silakan berdiri dan mengatakan dari kelompok mana. Dari kelompok 3 mau menanyakan, siapakah uskup pertama keuskupan dalam Tuhan? Gabriel Mane. Gabriel Mane. Ya. Tangan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Kepada teman yang membawakan materi, saya persilakan. Nomor 1, siapakah diakon dan apakah fungsinya? Diakon adalah seorang pelayan dalam gereja Katolik, memiliki peran penting dalam pelayanan kasih karunia dan pelayanan sosial. Istilah diakon berasal dari kata Yunani diakonos yang berarti pelayan atau guru. Satu, pelayanan sosial. Pelayanan sosial seperti membantu orang-orang yang sedang kesusahan maupun kesakitan. 4, mengembangkan komunitas seperti mengembangkan suatu komunitas dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan WMK atau SKAN. Sekian hasil diskusi dari kami. Apakah teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan? Saya persilakan. Kelompok 1, 2, 4. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Siapa diakon pertama dalam gereja Katolik? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah Santo Stefanus. Benar. Apakah masih ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok lain lagi? Sudah pasang? Sudah Miss. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil pada teman yang memberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami, memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh kami. Yang pertama, apa itu corak kepemimpinan dalam gereja Katolik? Dari pertanyaan ini kami mengerti bahwa corak kepemimpinan atau struktur yang ada dalam gereja Katolik. Yang pertama, struktur ini
dari calon tersebut struktur dalam gereja Katolik bersifat hierarkis atau terstruktur dari pemimpin yang tertinggi yaitu paus, yang ketiga imam, dan yang terakhir adalah diakon. Bagaimana hubungan yang saling melengkapi antara peran hierarkis yang di dalamnya ada uskup, imam, diakon dengan peran kaum awam dalam mewujudkan misi gereja di dunia. Yang dapat kami simpulkan dari pertanyaan ini adalah hubungan yang saling melengkapi antara peran hierarkis yang di dalamnya uskup, imam, diakon dapat terwujud ketika kaum hierarkis memimpin. Untuk sementara itu, kaum awam mengambil bagian aktif dalam misi gereja Katolik di dunia melalui pewartaan kesaksian hidup dan pelayanan di keluarga serta masyarakat. Bagi teman yang ingin memberikan sanggahan atau pertanyaan, kami persilakan. Oke, 3 kelompok. Ayo, siapa yang ingin bertanya ya? Kalau masih bingung, ya, supaya mereka menjelas. Oke, tidak ada ya. Tepuk tangan untuk kelompok mereka lagi. Di atas kita akan menjelaskan dan mengerti, belajar sama-sama tentang pengertian hierarki, teman-teman ya. Hierarki berasal dari bahasa apa? Yunani ya. Yang artinya apa? Kamu lihat itu. Dalam bahasa Yunani tulisan bagaimana? Hierarki ya. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya hierarki ya. Susunan ya. Usul, suci, dan apa? Susunan. Susunan ya. Catat deh. Catat ya. Susunan ya. Menurut ajaran resmi ya, gereja Katolik ya. Bahwa apa? Struktur atau susunan hierarki merupakan apa itu di atas teman-teman ya? Merupakan hakikat kehidupan gereja. Ya teman. Coba salah satu teman membaca Injil Matius ya. Bab 28 ayat 20. Semoga Tuhan serta kita. Tinggal Yesus tulisan Santo Matius. Berita untuk memberitakan Injil. Dan ajar dalam berita melakukan segala sesuatu dan telah Matius bab 28 ayat 20 dijelaskan bahwa perutusan ilahi yang dipercayakan Kristus kepada para rasul akan berlangsung sampai akhir zaman. Sampai sekarang masih ada atau tidak? Masih. Ajaran gereja tentang hierarki dalam gereja Katolik. Yang pertama, dasar kepemimpinan dalam gereja Katolik ya. Maksudnya di atas ya. Gereja adalah persekutuan yang semua anggotanya sungguh-sungguh sederajat martabatnya. Apakah paus, uskup, imam dan diakon mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dari kita kaum awam yang biasa? Iya. Iya? Tidak ya. Kita semua sama ya, sederajat. Nanti apa? Sama. Cuma kita memiliki apa? Fungsi ya, tugas yang berbeda. Mereka adalah kaum terkabis yang apa? Mengarahkan kita dan memimpin kita. Sedangkan kita kaum awam yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Paham? Sekarang Miss minta kalian mengumpulkan satu pertanyaan yang tadi kamu pilih dari kelompok. Kumpulkan kepada Miss. Ayo. Oke. Kelompok 3. Ayo kelompok 1. Kamu pilih satu pertanyaan kamu punya ya. Tidak perlu berdiri dalam bentuk lingkaran. Ayo. Pertanyaan kamu ini saya akan buat dalam bentuk apa? Bola. Kamu paham? Jadi bersyukur kalau kamu dapat pertanyaan kamu sendiri kamu bisa jawab ya. Tapi kalau kamu dapat teman kelompok lain, berarti kamu juga harus menjawab. Paham?
Paus dan apa fungsinya? Siapa Paus ya? Paus itu siapa? Pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi dalam ini. Gereja Katolik. Fungsinya sebagai apa? Menjaga kesatuan. Menjaga kesatuan para imam. Oke, ambil satu pertanyaan ya. Oke, sini. Ayo, baca tulisan. Siapakah uskup dan apa fungsinya? Oke. Uskup adalah penerus para rasul. Fungsinya adalah menjalankan ajaran gereja dan memberikan pelayanan pada umat. Dia tugasnya di mana? Di keuskupan. Oke, tepuk tangan. Pertanyaannya, apa fungsi khusus hierarki? Jadi pertanyaan ini saya paham bahwa fungsi khusus hierarki berarti fungsi dari kaum tertabis yakni menuntun umat menuju keselamatan melalui pelayanan pastoral ataupun sakramental. Oke, teman-teman, kesimpulan yang teman-teman bawa pulang yaitu ya, hierarki dalam gereja Katolik ya, merupakan apa? Struktur kepemimpinan yang didirikan sendiri oleh Yesus dan penerusnya ya, yakni melalui apa tadi yang pertama Pak? Paus. Yang kedua siapa? Yang ketiga? Imam. Dan yang terakhir? Oke, tugas dari hierarki ya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa itu? Melayani. Apa? Melayani. Yang di atas itu? Melayani. Yang kedua, mengajar. Yang ketiga, membalakan umat. Membalakan umat ya, seperti dijelaskan bahwa apa? Dia menjadi pimpinan rohani yang membimbing kita semua. Tulis ini menunjukkan kalian satu ice breaking ya. Semuanya berdiri dulu. Ayo. Lakukan, saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke teman-teman, kita apa doa? Tapi sebelum itu kumpul dulu ya. Udah sampai sini. Ngomong mana dulu? Dan Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur karena Tuhan hadiratmu, karena serta Bapa. Terima kasih, Nenek.